Oke, kita langsung aja analisa pada perdagangan tanggal 18 September 2020 ini. Yang masuk ke redaksi saya ada 23, meja redaksi ini ada 23 saham. Ya, wow. Banyak yang masih galau juga kah? Padahal saya sudah suruh kita hindarin market ya, kemarin-kemarin itu. Oke, kita mulai dari era ya. Coba kita mulai dari era. Era masih oke, pada dasarnya masih oke, tertahan di selendang ya. Ya, ini saya juga masih hold dan memang kasnya era ini suka bikin galau ya, nggak apa-apa. Kita bertahan aja. Cuma saya agak khawatirnya satu, dia ada gap di bawah. Jadi kalau Senin dia turun lagi, saya jualan dulu, sembari saya tunggu di Skyline. Level Skyline berapa? Di ini nih, 1580 ya. Jadi kalau sampai dia besok Senin dia turun di bawah selendang, langsung saya jualan dulu semua. Saya siap serok di 1580. Itu strategi saya ya. Bank BRI. Nah, Bank BRI ini pada dasarnya candle-nya saya kurang suka. Candle ini saya kurang suka. Saya lebih suka tadi kalau dia tutup di 3250 gitu, oke banget. Oke banget, tapi nggak apa-apa. Namanya juga akhir minggu dan saya yakin asing yang banyak memanfaatkan momentum ini untuk jualan, ya kan? Jadi kalau besok Senin dia bisa di atas 3250, nah itu udah aman, cukup aman buat saya. Lebih bagus lagi kalau dia bisa di atas 3270, itu lebih aman lagi. Lalu Pegas. Nah, Pegas ini sempat bagus ya balik arah ini, tapi sayang dia PHP. Ya harapan saya dia bisa lanjut lagi ya, masih bisa lanjut lagi. Masih oke lah ini, Pegas ini masih oke, no worries lah. Kalau dia turun di bawah ini cut loss aja ya. Tetap dalam setiap pergerakan saham kita harus antisipasi cut loss-nya di mana ya. Kalau enggak ya gimana, kita terlalu berharap high terus, bakal naik terus, tapi kita nggak berpikirkan untuk cut loss. Akhirnya kita jadi nggak cut loss dan manajemen kita jadi berantakan. Indi sangat disayangkan Dewi tidak bisa naik ke atas V-line. Ya, minggu depan PR Indi dia harus bisa naik ke di atas V-line. Itu baru aman. Kalau dia bisa naik ke atas V-line, ya kita beli. Saya juga akan beli Indi. Pada dasarnya ini masih oke. Ya. Cuma ya itu. Kalau dia bisa naik ke atas V-line, naik ke atas selendang, ya selendang ini maksud saya yang sekarang ini. Nah, itu keren. Ya, itu berarti dia masih bagus. Tapi ingat, dia harus bisa setidaknya di atas ini. 975. Ya, selendangnya juga 975 nih. 975 semua. Bener kan? Itulah kekuatan selendang ya. Masih meragukan? LSIP. LSIP masih oke, masih aman ya. Untung LSIP aman. Nah, ALI tadi bikin spot jantung dan saya rasa masih ada yang galau nih. Akhir minggu galau. Galau kenapa LSIP ALI kenapa dibanting gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Belajar psikologi trading ya. Kalau ada yang tanya Pak Erwin, kenapa Pak Erwin jualannya ngomong-ngomong, waduh, saya juga nggak tahu itu kena automatic order. Langsung drink kejual, wah iya. Dan saya juga nggak kepikiran ya kan, tahu trading aja pokoknya. Dan tadi juga trading saya juga mempersiapkan itu tadi kan jam 10.45 ya saya kejual tadi itu. Jadi saya sibuk mempersiapkan untuk live trading di IG tadi. Nah, sempet woro-woro juga. Tapi pada dasarnya masih oke sih, LSIP aja masih oke kok. Jadi ALI itu saya lihat ya Senin atau Selasa mungkin ada momentum bisa pantul kok. INKP ini bikin galau ya, jujur bikin galau.
Dia kalau bisa naik ke atas 9.200 tadi di high-nya aja udah oke banget, tapi sayang dia bikin galau ini. Jadi besok PR saya Senin dia harus mampu naik ke atas ini. 9425. Kalau bisa di atas 9425, saya aman. Ya, tenang dah. Ini saya punya target di minggu depan untuk INKP. Bisa? Ya, jangan heran ya, hari ini kena modelnya, candlenya mirip-mirip ya, modelnya rocker semua, metal, ada rambut. Iya, karena orang jualan ya hari Jumat ya. Hari Jumat saya sebenarnya tidak terlalu rekomendasikan cuma untuk beli. Ya Jumat itu kita untuk nonton-nonton aja, santai-santai di pinggir lapangan. Kalau memang harus beli ya 1-2 lot aja, maksimum 10 lot lah. Bukan gudang garam loh ya. Jadi lebih santai lah ya, lebih rileks di hari Jumat. Memang sudah hawanya hawa liburan ya. Kemudian Akra. Nah, Akra ini pada dasarnya masih kelihatannya udah mulai ada perlawanan tadi. Cuma lihat candlenya deh. Perhatian polanya. Ini jelek banget nih. Mirip kan? Naik, dia turun. Ini naik. Please, jangan. Sampai dia Senin besok dia turun kayak gini. Aduh, jelek banget ini. Berarti polanya kebaca lah ini. Ya. Jadi, Akra kalau sampai besok Senin dia kayak bikin candle kayak begini, udah jualan. Jangan ditangisin. Ikhlaskan saja. Ya. Hati-hati nih Akra ini. Kalau dia bisa bikin kayak gini lagi, bahaya. Ya. Ini dia ALI. Good news-nya adalah dia masih tertahan di area skyline. Ya udah, kita coba besok nawar lah ya. Siapa tahu dia bisa bikin galau, terus dia naik. Dia turun, kita beli. Kalau dia turun lagi, kita cut loss. Kalau dia naik, iya, kita dapat jackpot. Itu yang kita mau, betul? Setuju? Oke. Medco. Medco kurang bagus ya. Sekali lagi saya kurang cocok. Dia tutupnya di bawah line. Oil pada dasarnya masih naik, tapi mungkin pada jual karena sentimen akhir minggu. Biasanya tiba-tiba hari Minggu, Senin gitu, tiba-tiba terjun bebas gitu gimana ya kan? Nah, itu yang orang takutin. Mior. Aduh, Mior. Mior itu ada di bawahnya selendang. Dan sebenarnya dari candle ini itu kelihatan kalau dia memang sudah ada ancang-ancang mau naik. Cuma kalau dia di atas selendang ini lebih valid sih. Ya kita coba lihat besok Senin atau Selasa ya untuk Mior. Cepin. Cepin luar biasa. Bisa begini tuh. Mantul di daerah 5915 cerat, ditarik naik, dan ini penutupan doang loh ya. Jangan happy. Tuh lihat, atau dia di atas ini. Potensial dibanting saya bilang ini hari Senin. Bukan dibanting, tapi pembukaannya dia bisa dibawa lagi, bisa begini, turun lagi kayak gini. Pada dasarnya masih flip flop kok, masih sideways ya. Ini dari bawah sini langsung naik, nanti dari atas turun lagi. Tadi turun bertahap. Nyebelin. Tins. Nah, Tins tertahan di level support. Ini tadi saya nggak tahu, saya gambarnya kemarin atau tadi, ya lupa saya. Masih oke sih, tapi kalau dia lebih bagus kalau dia bisa naik ke atas selendang. Nah, ini sektor mining, logam-logam kayaknya masih oke sih. Unsur logam kayak masih oke ya. Inco. Nah, ini kan masih oke kan? Aman lah ini. Udah tutup gap pula. Belum sampai, cuma tinggal setik lagi.
Nice. Tapi masih oke lah. Sekalian ada yang request Antam, nggak ada, saya bahasin. Bonus, jadi 24 saham nih. Ya, Antam masih oke, pada dasarnya masih oke ya. Ini saya berharap dia besok Senin bisa naik melampaui 805 untuk Antam. Hexa transaksi 20 harinya sangat kecil ya. Skip kalau saya ya, kalau saya skip. Idealnya berapa sih transaksi 20 hari? Rata idealnya sih di atas 10 miliar. 20 hari loh, rata-rata selama 20 hari terakhir rata-rata transaksi hariannya di atas 10 miliar. Itu yang ideal ya. Agro mantul. Adaro. Ya wes, Adaro dulu, nggak apa-apa. Adaro oke ya. Mantul dari V-Line dan Skyline. Kayaknya bakal cakep nih hari Seninnya Adaro. Adaro kalau besok Senin candlenya biru, trading buy ya. Agro. Agro saya melihat masih potensi koreksi malah ini. Hati-hati ya, hati-hati agro ini. Jangan masuk dulu. Kalau mau masuk, better di atas ini. Di areal ini nih. Kalau mau. Di atas ini. Di atas biru ini, kalau mau. Kalau belum bisa naik di atas biru ini, skip. Aisyah ini kurang ajar nih. Maaf. Aisyah ini, aduh. Saya udah rekomendasiin bagus-bagus ya. Ternyata dia tidak bisa keluar dari areal selendang. Tertahan benar persis di selendang. Nih. Ini level close-nya di 244. Selendang. Ya, selendang 244 juga. Ya, berarti benar-benar dia ketahan di selendang ya. Dan pembukaan di 244 dan dia langsung turun. Cuma sempat naik sedikit 248 terus habis itu turun. Aisyah saya bilang skip dulu. Kalau dia besok bisa naik di atas 244 baru buy ya. Kalau Aisyah bisa naik di atas 244 silakan buy. United Tractor ya masih oke, masih aman ya. Naik di 23.800 ya penutupan hari ini. Bagus ini. Masih oke lah, masih aman United Tractor. Jasa Marga. Nah, dia di supportnya nih Jasa Marga nih. Coba kita lihat perdagangan berapa hari ke depan ya. Ya, kita lihat beberapa hari ke depan apakah dia bisa naik apa enggak. Bisa naik, gak bagus ya. Ya, Indofood lagi galau. Kalau Indofood bisa naik ke atas selendang itu jadi lebih baik ya. Indofood saya tunggu dia bisa naik di atas selendang itu baru aman. Ya pada dasarnya sekarang masih oke ya. Indofood sekarang pada dasarnya masih oke lah. Masih oke nih. Masih sideways flip flop nih. BBNI saya sudah rekomendasikan juga kalau dia bisa naik ke atas level ini kotak ini di atas 4780 oke nih ya. Cuma sayang dia tutupnya ini kurang bagus. Tadi saya berharap dia di atas 4780. Kalau dia 4780 lebih confirm. Tapi pada dasarnya oke lah. Candlenya masih oke. Terakhir ITMG. Nah, ITMG ini ya ini flip flop jalannya side by side ya. Masih ya selama dia stabil ya nggak apa-apa. Cuma saya nggak suka aja kayak gini. Bapak Ibu kalau mau entry di sini
pastikan trading plan-nya, trading stop loss-nya cukup ketat. Saya kalau lebih suka Adaro ya ketimbang ITMG. Jadi saya bilang ITMG skip aja deh, Adaro aja. Kalian deh PTBA. Nah, PTBA juga masih belum oke. Berarti yang kontrak dengan pemerintah malah kurang bagus. Ya, kita lihat aja sinyalnya. Ini kalau lihat analisanya, nah ini coba. Ya, kok lihatnya kalau lihat paralel channelnya dia bisa ke sini ya. PTBA. Ya, siap-siap serok aja deh kalau gitu. Tunggu aja. Belum oke berarti. Tapi kalau udah kesini dia double bottom. Double iya. Double top no. 1, 2. Waduh, dia kalau begini. Wah, ini bisa alamat ke sini lagi nih. PTBA skip aja deh. Jangan masuk PTBA. Adaro masih better lah. Ya, Adaro masih better. Oke, gitu dulu 20 ulasan dari saya. Have a nice weekend, Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ya.